أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Zat yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur, yang senantiasa mengurus urusan makhluknya. Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Pemelihara, dengan sifat-sifat Allah seperti tercantum dalam ayat kursi, itu sudah cukup membuat gentar hati kita. Sudah cukup untuk membuat gemetar hati kita bila nama Allah disebut. Allah yang tidak ada Tuhan kecuali dirinya, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, selalu mengurusi urusan makhluknya tanpa henti. Terbayang oleh kita Allah yang luar biasa kehebatannya, sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Oleh karena itu, jika ada suatu figur yang disebut Tuhan oleh manusia tetapi memiliki sifat-sifat yang sama dengan manusia, maka itu pasti bukan Tuhan. Tuhan adalah sesuatu yang tidak ada yang menyamainya. Inilah keyakinan Islam yang harus senantiasa kita jaga. Oleh karena itu, dalam Islam dinyatakan bahwa jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hati orang beriman itu gemetar, takut, khawatir, tapi juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan kita sekarang ini. Bahkan di zaman modern ini, bukan saja Allah tidak disembah, bahkan dilecehkan namanya, dihina namanya. Bahkan begitu banyak manusia yang terus terang sekarang ini ya, menghina nabinya, menghina kitab sucinya. Dan kita umat Islam hanya bisa meratapi itu semua, tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah. Ayat yang kami bacakan tadi dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35. Wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah. Tempuhlah jalan-jalan yang akan mendekatkan kamu kepada Allah dengan cara beramal soleh. Dan hendaklah kalian berjuang untuk membela Islam. Niscaya kalian akan beruntung.
Para mufassir mengatakan bahwa ayat ini merupakan perintah dari Allah supaya kalian bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana umat Islam mengekspresikan rasa takutnya kepada Allah bukan dengan cara menjauhinya, tetapi dengan cara melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Ini problem kita umat Islam. Selalu kita diajak untuk bertakwa, diperintahkan oleh Allah supaya bertakwa, dan kita diberitahu makna dari takwa itu adalah menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala yang diperintahkan. Coba kita lakukan evaluasi diri. Di saat kita sekarang sedang berpuasa, kita lakukan evaluasi diri kita. Kita lakukan perhitungan amalah kita. Betulkah kita telah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah? Betulkah kita sudah menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika belum, berapa persen yang kita laksanakan perintahnya, berapa persen yang kita jauhi larangannya? Coba kita evaluasi diri kita. Supaya meningkat keimanan kita, tidak biasa-biasa saja. Puasa setahun yang lalu sama saja dengan puasa sekarang, tahun depan, tidak pernah kita coba evaluasi. Salah satu di antara upaya kita untuk melakukan evaluasi terhadap diri kita, terhadap amal kita, tentang sholat kita saja. Apakah kita, para bapak-bapak ini, setiap dipanggil azan, selalu melaksanakan sholat kita di masjid berjamaah atau tidak? Apakah kita senantiasa membaca Al-Quran, meluangkan waktu-waktu kita, waktu-waktu tertentu bagi kita untuk membaca Al-Quran? Begitu juga larangan-larangan Allah, begitu banyaknya yang kita bisa tahu, kita bisa maklum, kita bisa pahami jika kita membaca Al-Quran. Maka gunakan bulan suci Ramadan, bulan suci yang penuh barokah ini untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana kita mendekat kepada Allah? Dengan cara melakukan amalun sholih. Islam tidak mengajarkan kita supaya dekat kepada Allah lalu kita bersemedi. Allah perintahkan kita dengan amal soleh. Melalui amal soleh itulah kita akan merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, dalam pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita, kita merasa dekat kepada Allah. Seseorang yang merasa dekat dengan Allah itu, maka dia akan bisa bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala, bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu, di zaman para sahabat, ketika dia membaca salah satu ayat Allah, mintalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, kalian akan kuberi. Bahkan untuk membeli, jika dia tidak memiliki baju, untuk membeli baju saja dia minta kepada Allah. Bahkan jika dia ingin makan apa hari itu, dia minta kepada Allah. Dia merasa dekat dengan Allah. Masyarul muslimin rahimahumullah. Maka mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita senantiasa bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antara ayat Allah di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita supaya bersolawat, luar biasa ayat ini. Ada satu ayat yang Allah perintahkan, tetapi Allah, ada banyak ayat, bahkan hampir semua ayat, jika Allah memerintahkan sesuatu, Allah tidak ikut melaksanakan perintahnya. Tapi dalam ayat ini Allah memerintahkan kita supaya bersolawat, dan Allah pun juga bersolawat pada Nabi-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi.
Maka kalian wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Tapi ucapkan solawat dengan cara yang benar. Mengucapkan solawat sebagai rasa cinta kita kepada Allah, bukan cara berjoget-joget, bukan cara euforia, tapi dengan khusyuk, dengan hati yang penuh cinta. Jika kita bisa melakukan ini dengan ikhlas karena Allah, dengan cara yang benar, dengan landasan iman, maka kita akan merasakan indahnya Islam. Dan indahnya dekat dengan Allah, indahnya cinta kepada Rasulullah SAW. Jika tidak, maka kita akan mudah digoyangkan dengan berbagai kondisi kita di zaman sekarang. Begitu banyak persoalan yang bisa menggoyangkan iman kita, menggoyahkan kita. Sehingga kadang kita semangat beribadah, kadang juga kita tidak semangat. Hati kita berubah-ubah. Orang rajin kita datang ke masjid, kadang malas lalu kita tidak datang ke masjid. Saya akan bacakan satu ayat Allah dalam kaitan ini. Bahwa Allah sudah memberitahukan kepada kita supaya kita ingat, kita waspada, bahwa hati manusia itu memang berubah-ubah. Untuk taat kepada Allah saja berubah-ubah hatinya, tidak istiqomah. Mari kita tadabbur ayat Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hajj, surat yang ke-22 dalam urutan Al-Quran, ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun ma'an nabihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dalika huwal khusranul mubin. Coba kita tadabbur ayat ini dalam Al-Quran Tarjamah Tafsiriyah karya Al-Ustaz Muhammad Thalib. Ayat ini diterjemahkan begini. Ada segolongan manusia yang selalu berubah-ubah pendiriannya dalam menyembah Allah. Apabila ketika menjalankan agamanya mendapatkan keuntungan dunia, hatinya senang. Apabila ketika menjalankan agamanya mendapatkan rintangan berat, dia menjadi kafir kepada Allah. Orang semacam itu rugi di dunia dan di akhirat. Kerugian di akhirat adalah kerugian yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jelas ayat ini memberitahukan kepada kita, ada di antara manusia, ada segolongan manusia yang pelin-pelan di dalam mentaati Allah. Dan sikap pelin-pelannya ini, sikap berubah-ubahnya itu dikaitkan dengan kondisi dunia. Jika ketika dia melaksanakan perintah Allah, dia mendapatkan keuntungan dunia, senang hatinya, rajin dia. Bahkan kalau dia berdoa kepada Allah, ternyata doanya dia merasa dikabulkan, senang dia. Allah mencintaiku. Tambah senang dia. Tapi giliran suatu ketika dia melaksanakan salah satu di antara perintah Allah dalam Al-Quran, lalu akibatnya membuat dia rugi dunianya, dia merasa kecewa. Dia merasa tidak dicintai oleh Allah. Kira-kira ada enggak di antara kita yang seperti itu? Kita koreksi diri. Tidak perlu kita mengoreksi orang lain atau menunjuk orang lain. Oh, dia yang kayak begitu. Tidak perlu. Saya yang kayak begitu. Mari kita cari contohnya di dunia ini. Dulu di tahun-tahun 80-an, 90-an, jika wanita-wanita mengenakan jilbab, banyak yang dikeluarkan dari sekolahnya. Sekarang juga masih ada yang seperti itu, tapi masih sudah lebih sedikit. Dia merasa berat, dia melaksanakan perintah Allah untuk menutup auratnya.
tetapi akibatnya dia harus dikeluarkan dari sekolah. Dilema, mana yang harus dia pilih? Sekolah itu penting. Kalau dia keluar dari sekolah, dia akan rugi. Tetapi menutup aurat bagi wanita muslimah itu adalah wajib. Betul-betul dilema. Banyak korban ketika itu tidak mau melepas jilbabnya, dia dikeluarkan. Kadang ada yang berhasil, kita negosiasi, kita diplomasi, kita lobby sekolahnya, ada yang berhasil, banyak yang tidak berhasil. Ada yang ikhlas menerima risiko, tapi ada juga yang tidak ikhlas. Dia merasa, untuk apa berjilbab jika pada akhirnya saya harus keluar dari sekolah atau meninggalkan pekerjaan saya kalau dia bekerja di perusahaan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang ini dilema yang dialami oleh umat Islam. Jika kita melaksanakan syariat Allah, perintah Allah sekarang ini, resikonya kadang dibenci orang, kadang kita dimusuhin orang. Ini resiko. Begitu juga yang sederhana, kita sholat kadang kita rajin karena kita merasa doa kita dikabulkan oleh Allah. Lagi mapan kita, anak-anak kita baik semuanya, kita merasa rajin. Tapi suatu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berubah sikap. Dia merasa tidak penting lagi melaksanakan ajaran Allah daripada dia rugi dunianya. Ada banyak contoh yang lain. Kita bisa mencari yang lainnya. Tapi mengakhiri khutbah ini saya akan menyampaikan satu kisah yang indah sekali. Suatu ketika ada seorang muslim. Kisah ini terjadi di Australia. Dia mendaftar bekerja di sebuah perusahaan milik orang Yahudi. Perusahaan besar, ribuan orang yang mendaftar di situ. Setelah tes, dia diterima. Setelah dia diterima, lalu dia datang ke pimpinan perusahaannya. Dia minta menunjukkan bukti dia sudah diterima bekerja, lalu dia katakan, saya sudah diterima bekerja di perusahaan Anda. Tapi saya minta syarat. Kata pimpinan perusahaan ini, Anda sudah beruntung bisa diterima di perusahaan saya. Lalu apa hak Anda untuk meminta syarat kepada saya? Kata orang itu, syarat saya tidak berat dan tidak mengganggu perusahaan Anda. Apa syarat kamu? Saya ingin setelah saya bekerja di sini, beri saya kesempatan untuk sholat ketika waktunya tiba dan melaksanakan sholat Jumat ketika saatnya tiba. Tanpa saya harus merugikan perusahaan Anda. Tidak masalah. Sebulan, 2 bulan terjadi. Orang-orang Islam yang bekerja di tempat itu, yang selama dia bekerja itu tidak pernah sholat, iri melihat temannya itu. Kenapa kok dia boleh meninggalkan beberapa menit waktu kerjanya untuk sholat? Minta dia kepada perusahaan. Seperti yang diminta oleh temannya yang pertama tadi. Maka pimpinan perusahaan mengatakan, kalian itu orang-orang yang tidak layak untuk bekerja di sini. Saudara kalian dia meminta kepada saya karena dia sungguh-sungguh ingin beribadah pada Tuhannya. Sedangkan kalian meminta kepadaku hanya untuk main-main. Bukan karena kalian sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan kalian. Kira-kira hal semacam ini jika terjadi pada diri kita. Jadi orang Islam itu punya hak bekerja di perusahaan mana saja, apakah dia milik Yahudi, Kristen, atau milik orang Islam sendiri, atau milik orang Cina. Coba ajukan syarat itu. Sedikit sekali saya kira orang Islam akan melakukan hal itu di zaman kita sekarang. Tetapi itu ada kisah dan itu fakta. Bukan sekedar kisah bohong. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan satu kisah juga.
tentang orang yang cinta, bagaimana dia mempertahankan keyakinannya, mempertahankan prinsip-prinsip agamanya, sekalipun dia harus berhadapan dengan risiko sebesar apapun. Ini yang tidak banyak dimiliki orang Islam sekarang ini. Karena itu umat Islam mudah dilecehkan, mudah diremehkan. Suatu ketika seluruh masjid di Palestina, di Gaza, dihancurkan oleh Zionis Israel. Anak-anak kecil di sana selalu disiplin sholat, sekalipun di atas reruntuhan rumah mereka. Suatu ketika ada seorang remaja berumur 10 tahun, didatangi oleh seorang wartawan. Setelah dia melihat sang anak ini baru saja usai melaksanakan sholat di sekitar rumahnya yang runtuh. Dia tanya, "Wahai anak, bagaimana kamu bisa melaksanakan sholat dengan cara disiplin semacam ini, padahal orang tuamu sudah meninggal, rumahmu sudah hancur, tapi kamu masih tetap sholat? Apa yang membuat kamu bisa seperti itu?" Anak ini menjawab sederhana. Dia bilang, "Saya pernah mendengar ceramah seorang syekh. Dia mengatakan, wahai kalian yang tidak sholat, atau kalian yang malas-malas tentang sholatnya, jika kalian tidak sholat kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musibah yang menimpa kalian jauh lebih dahsyat daripada musibah yang menimpa setan dan iblis." Setan dan iblis tidak mau menyembah Adam sekalipun diperintahkan oleh Allah. Tapi kalian dengan tidak sholat, tidak mau bersujud di hadapan pencipta Adam itu sendiri, maka musibah kalian jauh lebih dahsyat dari iblis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah ini sangat menginspirasi. Mari kita jadikan dia pelajaran. Kita ajak anak-anak kita untuk sholat, keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Cukup dakwah kita dengan mengajak orang untuk sholat. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, wahai kalian, ajaklah manusia kepada Islam, sekalipun tanpa kata-kata. Bagaimana bisa begitu ya Amirul Mukminin? Dengan akhlak kalian. Itulah keindahan Islam. Dia menyembah Allah, tapi juga dia tetap hidup dengan tata cara Islam, dengan budaya Islam, dengan adat istiadat Islam. Dia tetap lakukan. Mudah-mudahan kita orang-orang beriman bisa menjadi contoh kebaikan bagi manusia lainnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Perbanyaklah doa di bulan suci Ramadan ini, dan semua amal kita akan diberikan pahala dengan yang berlipat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah kepada Allah. Kita tidak tahu kapan kematian itu akan tiba. Kematian adalah misteri, tetapi pasti terjadi. Oleh karena itu marilah kita senantiasa dalam keadaan siap menerima takdir Allah.
Kapanpun al-maut itu datang, kita sudah siap dalam keadaan kita beriman kepada Allah, dalam keadaan kita bertauhid kepada Allah, supaya bisa menjemput takdir atau menjemput maut itu dalam keadaan beriman, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Persiapkan dengan amalan soleh. Mari kita laksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita laksanakan amal soleh kita dengan sungguh-sungguh lillahi ta'ala dan dengan cara yang benar sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh barokah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamdan wafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asim sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wal muhimmat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najati minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar.